Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقل رب زدني علما أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai tadabbur dan tadarus surat Al-Alaq. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa surat Al-Alaq ini adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika membahas surat Al-Alaq ini juga telah kami sampaikan yang perlu kita bayangkan adalah keadaan dan kondisi di awal turunnya wahyu, di mana saat itu para bangsa jahiliyah itu dalam kesesatan yang nyata, dalam ketidaktahuan yang nyata, dalam kejahiliahan yang nyata. Mereka tidak pandai dalam menulis, tidak pandai dalam urusan dunia, dan sesat dalam urusan akhirat. Jadi benar-benar di dalam keadaan yang sangat-sangat keterbelakangan secara sosial, keilmuan, juga secara ekonomi, dan juga secara peradaban, apalagi secara akhirat. Mereka secara agama jauh daripada kebenaran. Maka turun surat namanya surat Al-Alaq, ayat 1, ayat 2, 3, 4, dan 5. Ayat 1 kemarin sudah kita bahas, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yakni yang dibaca adalah wahyu. Jadi ada perintah kepada kita untuk membaca wahyu atau Al-Quran Al-Karim. Kemudian membaca wahyu dengan nama Allah yang telah menciptakan kita. Kenapa pesan pertama adalah mengenai Allah Sang Pencipta? Karena pesan daripada setiap wahyu atau Al-Quran atau pesan dari wahyu-wahyu sebelum Nabi Muhammad SAW adalah semua mengenai tauhid, mengenai pencipta adalah Allah dan kita adalah makhluk. Kemudian juga kemarin sudah kita jelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, kita adalah makhluk dari segumpal darah, dari sesuatu yang hina, yang tiada harga dan nilainya. Seandainya segumpal darah itu keluar dari perut atau rahim sang ibu sebelum sempurna penciptaannya, maka segumpal darah itu tidaklah bernilai apa-apa kecuali bangkai saja yang akan dikubur. Itulah awal mula kita. Kita itu hina. Kemudian bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian bisa duduk di tempat yang mulia ini, bisa mengerti membaca, mengerti menulis, mengerti tata cara ibadah menyembah Allah, mengerti tata cara mencari kehidupan dunia. Itu semua tidak lepas daripada karunia Allah. Awalnya kita hanya segumpal darah, kemudian Allah berikan pemberian demi pemberian, karunia di atas karunia.
Nah, karunia di atas karunia itulah nanti disebutkan di dalam ayat 3, 4, 5. Pemberian-pemberian Allah itu disebutkan di dalam ayat 4, 3, 4, 5. Naam. Nah, sekarang kita baca dulu ya. Seperti biasa kita akan baca dari ayat 3, 4, 5. Ana baca kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi ayat ketiga ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Naam, alhamdulillah, yang membaca mudah-mudahan diberikan ganjaran oleh Allah. Satu huruf 10 ganjaran. Iqra'u, iqra'. Kata Allah Subhanahu wa taala, iqra'. Iqra'. Apa arti iqra'? Baca. Apa yang dibaca? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dibaca. Amal terendah yang kita lakukan untuk Al-Quran adalah tilawah atau membaca. Iqra. Sebelum membaca pengetahuan yang lain, sebelum ayat ini dimaknai belajar ilmu lain, ini ayat ini makna aslinya adalah iqra Al-Quran. Naam, makna asli dari kata iqra di sini adalah membaca Al-Quran. Walaupun banyak dari para ustadz, asatiz dan ulama yang menarik maknanya untuk menuntut ilmu, belajar. Naam, itu adalah yang berikutnya. Tapi makna al-asl iqra di sini adalah baca Al-Qur'an. Iqra. Naam, kita lihat tafsirnya secara singkat. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah wahai Rasul apa yang kukirimkan kepadamu. Sungguh Tuhanmu Maha Pemurah di antara. Dialah Zat yang Maha banyak pemberian dan kebaikannya. Naam, iqra artinya baca. Apa yang dibaca? Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian wa rabbukal akram. Apa makna akram? Di sini ada sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemurah tiada tara. Al-Akram maknanya pemurah, dari kata karim. Karim itu dermawan. Al-Akram adalah yang paling dermawan. Jadi kita memiliki zat Allah Azza wa Jalla yang karim, yang sangat pemurah. Al-Akram yang banyak pemberiannya dan banyak kebaikannya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini, iqra wa rabbukal akram, bacalah Al-Qur'an, Allah Maha Pemberi. Begitu gampangnya. Jika antum merasa berat dalam pencarian rizki, berat dalam permohonan belum diijabah, iqra. Apa yang diiqra? Iqra Quran. Iqra. Setelah kita iqra, yakini wa rabbukal akram. Allah itu Maha Pemberi. Allah itu Maha Pemurah. Iqra. Baca Al-Qur'annya, terus dibaca, dihafal, dimurajaah, dibaca, dihafal, dimurajaah. Wa rabbukal akram, Allah itu Maha Pemberi. Setelah itu mau minta silahkan, mau minta permintaan silahkan. Ada sebuah hadis ini dhaif, tapi maknanya sahih maknanya, yang artinya barang siapa yang sibuk dengan membaca Al-Quran, maka dia akan diberikan oleh Allah permintaan orang-orang yang berdoa. Tamam? Anta sibuk apa? Qiraah. Taqra Quran,
sibuk baca Quran sehingga sedikit dia meminta, maka kata Nabi SAW, dia akan diberikan sebagaimana yang diberikan kepada orang yang berdoa atau meminta. Dengan apa? Iqra. Maka di sini ada perintah Iqra, bacalah, wa rabbukal akram. Allah itu adalah Maha Pemurah. Nah, sifat pemurah Allah disebutkan di sini alladzi 'allama bil qalam. Di antara sifat murah Allah Azza wa Jalla adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana menulis al-qalam. Dan tidak diajarkan kepada makhluk yang lain. Al-qalam diajarkan menulis kepada kita manusia. Nah, kita bersyukur dengan bisa mampu menulis. Dengan menulis maka kita bisa menjadikan bahasa lisan menjadi bahasa tulis. Dan ini nikmat. Kenapa nikmat ini dijadikan sebuah pesan dalam ayat ini? Karena tadi di zaman dulu, di zaman turunnya Al-Quran, manusia itu penuh dengan kejahiliahan, tidak mengerti ilmu, tidak bisa tulis baca. Antum orang kota sih, jadi bagi antum tulis baca itu remeh temeh, tidak bersyukur kita. Coba kalau antum masuk ke desa pelosok yang jauh dari masalah baca dan tulis, antum akan lihat mereka, atau nenek moyang kita, kakek nenek kita, tak bisa mereka baca itu, tak bisa bahkan mereka nulis itu. Naam, tapi kita alhamdulillah diberikan oleh Allah kemampuan baca dan tulis, dan alhamdulillah baca tulis sudah merupakan nikmat yang sangat besar, menyebar saat ini, sesuatu yang mudah diraih, alhamdulillah. Nah, ini salah satu dari sifat akram, dari sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia tulis menulis. Di masa saat itu manusia penuh dengan ketidaktahuan dan tidak mengertian tentang bagaimana cara mengikat ilmu. Kemudian diajarkan pena, tulis menulis. Adakah hewan bisa menulis? Tidak. Ada hewan yang punya tangan? Ada. Seperti misalnya yang punya tangan misalnya al-qirdu, monyet, tapi dia tidak bisa menulis. Memang tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk menulis. Dari mulai kemampuan dari segi otaknya tidak diberikan sehingga tidak mampu menulis. Tapi manusia diberikan kemampuan secara otak untuk menulis, tapi tidak semua Allah anugerahkan kemampuan untuk menulis. Ada hamba Allah yang tidak menulis, ada yang di pedesaan, terutama yang zaman terdahulu, banyak mereka yang tidak bisa menulis. Maka di sini Allah menganugerahkan kepada manusia tata cara menulis dengan pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'allamal insana ma lam ya'lam. Naam, silakan Ustaz. 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah juga telah mengajarkan manusia sesuatu yang sebelumnya belum dia ketahui. Naam. Kita diajarkan sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya. Kira-kira apa ilmu yang paling mahal yang kita ketahui saat ini, yang sebelumnya kita tidak ngerti? Masa kecil kita tak ngerti, SD tidak mengerti, sampai beranjak dewasa kemudian kita mengerti. Kira-kira pengetahuan apa yang paling penting yang kita ketahui saat ini, atau ilmu yang kita dapat saat ini nih, sampai saat ini yang paling berharga apa? Ilmu baca tulis? Al-iman. Ilmu lain itu di bawahnya. Jadi yang paling kita ini, nikmat yang paling kita terima dari ilmu adalah al-iman. Ilmu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah
dan mati kembali kepada Allah. Itu ilmu yang paling mahal. Antum coba tanya orang yang tidak muslim itu, dia tidak dapat ilmu itu. Apalagi orang ateis, dia bisa membongkar rahasia-rahasia alam. Ya, ada seorang ilmuwan namanya Brown, ya, namanya Brown dari Inggris. 1827 kalau tidak salah beliau menemukan penemuan beliau adalah bergeraknya tanah-tanah yang kering tandus ketika dia menerima air hujan. Tanah itu terjadi pergerakan. Setelah bergerak tanah itu terjadi peninggian sedikit. Itu mereka atau si Brown ini menemukan penelitian itu. Ada pergerakan dalam tanah tandus ketika menerima air hujan. Baik. Penting ilmu itu? Penting. Tapi ilmu itu tidak menghantarkan Brown menjadi muslim. Akhirnya dia hanya sampai kepada sebuah teori Brown motion yang namanya, kalau tidak salah, yaitu sebuah gerakan yang ditemukan oleh Brown mengenai gerakan tanah itu. Tapi tidak menjadikan dia muslim, tidak menjadikan dia beriman bahwa tanah itu diciptakan oleh Allah, air hujan itu diciptakan oleh Allah. Gerakan tanah itu, kemudian tanah itu mengembang menjadi subur, mengeluarkan protein-protein yang kemudian setelah itu tidak lama akan menyebabkan tumbuh pohon dengan sangat subur. Itu proses ada di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat." Kamu lihat yang tanah yang tandus itu kering, kerontang, ketika kami turunkan air hujan ke sana, ihtazzat. Apa ihtazzat? Ihtazzat, bergerak, taharrakat. Dia bergerak, warabat, kemudian berkembang tanah itu. Wa ambatat, kemudian dari atas tanah itu akan tumbuh tumbuhan. Sebab air hujan tadi menghidupkannya. Mati tanah itu kalau antum injak, sakit keras tanah itu. Kalau antum lihat pecah-pecah itu, kayak kaki kita kering pecah-pecah itu, mati. Tapi kemudian Allah hidupkan dengan sangat mudah, cukup turunkan air hujan. Dan kalau dilihat dari teori itu, yang bisa menghidupkan tanah tandus ya air hujan. Coba aja antum kasih air yang lain. Jadi mineral yang ada di air hujan itu berbeda dengan tanah yang ada di dalam tanah untuk menghidupkan yang mati tadi, yang tandus. Namun ilmu itu tidak menyebabkan orang-orang itu beriman, tidak beriman mereka. Yang baca tidak beriman, ya, kemudian yang menemukan juga tidak beriman. Ya percuma gitu. Jadi ilmu yang paling berharga adalah ilmu kita beriman, kita faham. Ilmunya simple. Kita faham bahwa kita makhluk diciptakan oleh Allah, khalaqal insana min 'alaq. Kita tuh ada dari segumpal darah dan kita ditumbuh kembangkan oleh Allah. Itu aja sih sebenarnya. Itu yang perlu disadarkan, itu yang disadarkan. Kita diciptakan oleh Allah, ditumbuh kembangkan oleh Allah, lahir sehat walafiat karena Allah, sakit kemudian sembuh lagi juga karena Allah, bisa tumbuh kembang karena Allah, otak sehat sampai sekarang bisa bekerja di Telkomsel karena Allah. Antum semua. Otak normal karena Allah. Pandai menangkap karena Allah, pandai menghafal karena Allah, apalagi semua karena Allah. Besok kita mati juga setelah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pengetahuan itu tuh yang paling penting untuk hidup kita. Itu bekal utama kita hidup sehingga kita jelas kemana arahnya. Dapat rizki karena kita pandai karena Allah, semua karena Allah. Nah itu yang perlu kita fahami. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kita awalnya tidak tahu apa-apa. Kita belajar sampai tahu. Tapi pengetahuan kita belajar tentang dunia sampai tinggi apapun itu tidak ada gunanya kalau tidak menghantarkan kita kepada iman. Maka pengetahuan yang paling inti adalah kita faham bahwa kita makhluk, kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Itu paling gampang. Makanya di zaman Nabi SAW, bahkan mungkin sampai sekarang, orang yang paling gampang, lihat nih, orang yang paling mudah menerima hidayah Allah, yang paling mudah menerima bahwa kita adalah hamba Allah, kita kembali kepada Allah, yang paling mudah menerima tuh orang-orang du'afa, orang-orang yang tidak begitu cerdas. Begitu di zaman Nabi juga begitu. Justru yang tidak begitu cerdas disampaikan, ya Syekh, ya fulan, kita harus beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Allah menciptakan kita, kita dari Allah kembali kepada Allah.
Kita akan dihisab amal-amal kita, kita harus lakukan kewajiban kita kepada Allah. Kita hidup ini untuk ibadah. Orang-orang yang sederhana, yang tidak begitu cerdas, yang sederhana, terkadang mereka lebih mudah menerima itu. Tapi orang-orang yang diberikan oleh Allah kecerdasan, kebanyakannya angkuh, sombong. Angkuh, sombong, dan merasa bahwa iman itu remeh. Merasa bahwa mengenal Allah itu remeh. Ya Syekh, mengenal Allah tidak bisa dengan akal faqat, bil qalb. Mengenal Allah bil qalb, meyakini Allah ada, ilmu bahwa Allah ada, mengenal ilmu akhirat bil qalb. Nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai otak itu. Nah, jadi yang kita perlukan adalah yang kita bersyukur atas ilmu yang Allah berikan, ilmu yang masuk ke dalam hati kita, meyakini tentang iman itu, percaya kepada Allah bahwa Allah ada. Pernah ada yang lihat di sini? Hah? Nggak ada satupun yang pernah lihat, sah? Tapi kita punya ilmu itu, Allah ada. Ada ilmu tentang alam kubur. Kita punya ilmu itu. Dari mana? Dari Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya kita diberikan ilmu itu, tinggal kita baca saja, kita cari saja. Nah, kita bersyukur kepada Allah atas ilmu itu. Iman ini yang kita berikan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba antum bayangkan. Ini antum bayangkan. Zaman jahiliyah di Mekah, yang Nabi SAW tidak suka dengan keadaannya, bodoh, sering bunuh-membunuh, zina, minumannya setiap hari khamar, cari uangnya judi atau riba, banyak anak yang tidak jelas nasabnya. Kalau beribadah dan minta pertolongan untuk sesuatu, pergi kepada dukun atau pergi kepada berhala atau ramal-meramal, sesuatu yang tidak baik dunia, tidak baik akhirat. Tidak untung dunia, tidak untung akhirat. Ada satu lagi, saat itu juga peradaban Persia, Romawi, mereka maju, berkembang secara dunia. Secara agama juga tidak benar. Secara dunia mereka maju, berkembang. Tayyib. Seandainya tidak Allah turunkan Iqra, tidak Allah turunkan Iqra, maka kita akan menjadi bangsa-bangsa yang ateis. Kita akan menuhankan ilmu pengetahuan. Antum tidak akan ada di tempat ini kalau tidak diturunkan oleh Allah Rasul. Rasul apa yang dibawa? Yang dibawa adalah ilmu tauhid ini. Kalau tidak diturunkan, tidak ada. Kita ini kal hayawan balhum adal. Kita semua seperti hayawan. Maka kita bersyukur kita itu diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara ilmu yang paling penting adalah ilmu akidah tadi, tauhid yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Melalui siapa ilmu ini? Melalui para rasul. Para rasul kemudian mewariskannya kepada para ulama sampai ke kita. Dan alhamdulillah sekarang ilmu itu tidak hanya keluar dari lisan ulama atau lisan ustadz atau lisan para ahli ilmu, tapi sudah mulai tertulis di dalam buku. Tertulis dalam buku. Antum mau baca buku tafsir ada, buku hadis ada, tertulis. Dan betapa banyak ilmu yang bisa kita raih sekarang. Dan semua itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah bukti wa rabbukal akram. Tamam? Jadi jangan menilai rizki hanya sekedar harta, tapi ilmu juga rizki. Sekarang kita lihat di sini tadabbur dan tazkiyah. Tafadhal Ustaz dibaca Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Naam. Belajarlah dan ajarkanlah dan ikatlah ilmu dengan pena. Sesungguhnya Allah Maha Murah. Jika engkau ikhlas dalam menuntut ilmu, maka Allah akan menambahkan pengetahuan dan pahala bagimu. Naam, subhanallah, ada pahala dalam menuntut ilmu. Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli al-qamari ala sairin nujum, kata Nabi. Orang yang berilmu dibandingkan yang orang ahli ibadah tapi ilmunya tidak banyak, maka orang yang berilmu itu bagaikan rembulan purnama, yang lainnya ahli ibadah bagaikan bintang-bintang kecil. Purnama nih, bulan purnama seperti ini, lampu. Itu orang berilmu.
Tugas kita mendekat ke sana. Semakin kita mendekat ke cahaya, semakin terang, betul nggak? Semakin nampak mana yang halal, mana yang haram. Semakin nampak mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus mendekat ke purnama. Siapa purnama itu? Fadlul alim. Siapa purnama itu? Orang yang berilmu. Mereka bagaikan purnama, menerang, memberi jalan yang lurus mana, yang halal mana, yang boleh mana, yang tidak boleh mana. Tanya mereka, cara bagi waris yang benar bagaimana? Itu mereka, ada di mereka. Mereka bagaikan sebuah lampu. Ketika kita mendekat semakin jelas. Tapi antum semakin jauh dari rembulan atau lampu, semakin tersesat gelap. Baik, dan ikhlaslah dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu ikhlas. Kalau bisa pena, ditulis, ada bukunya dan ditulis, dicatat. Nah, apa tazkiyahnya? Apa yang bisa kita amalkan dalam masalah Iqra ini? Nah, bagaimana mengamalkan ayat ini? Yang pertama yaitu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kita cara menulis dengan pena. Dengan tulisan dan ilmu dirumuskan, nasihat dibukukan, dan tahu terdahulu dia bagikan. nah. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan menulis untuk mengikat ilmu hingga tidak hilang atau lupa. Nah, silahkan diikat dengan catatan-catatan. Nah, ayat yang selanjutnya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tafadhal. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pelajaran yang dapat dipetik dari ayat ini yaitu sesungguhnya ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh itu, seorang muslim hendaknya memohon agar Allah menganugerahkannya ilmu, seraya bertawakal dan terus mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, belajar Al-Quran dan Al-Hadis tidak berhenti, wahai kaum muslimin. Ana nasihati diri ana dan antum. Tidak apa-apa antum cari rezeki sebagai seorang IT, seorang manajer, seorang pedagang, seorang menteri, seorang presiden, silahkan. Tapi janganlah berhenti belajar Al-Quran dan Al-Hadis sampai mati. Umur kita tidak akan cukup mempelajari itu semua, nggak akan cukup. Tapi kita terus belajar sampai wafat. Jangan ditinggalkan belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Belajar yang lain soalnya antum nggak usah disuruh, udah belajar. Giliran Al-Quran dan Al-Hadis ini harus dimotivasi, diingatkan. Nah, ini kita diingatkan untuk belajar Al-Quran dan Al-Hadis sampai terus. Sabarlah, duduk sini sabar setengah jam. Barakallahu fiik. Subhanallah, berat jadi antum ini, sabar dengerin. Lakin insyaallah keberkahan. Ada keberkahan dari Allah, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini, lihat di sini, seorang muslim hendaknya memohon agar Allah menganugerahkannya ilmu. Kita baca apa kalau supaya ditambah ilmu? Rabbi zidni ilma. Coba sama-sama. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Coba baca di dalam sujud, Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma boleh dibaca, boleh tidak, silahkan. Tapi kalau Rabbi zidni ilma itu perintah Allah. Wa qul, kata Allah, dan ucapkanlah, katakanlah, bacalah. Apa yang diucapkan dibaca, dikatakan Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Itu diminta. Dan itu kalau antum baca itu Rabbi zidni ilma, kira-kira ilmu apa yang Allah akan tambahkan ke antum? Kira-kira ilmu apa? Anak dokter nih, ilmu kedokteran. Anak IT nih, ilmu IT. Yang ditambahkan otomatis ilmunya ilmu agama. Itu otomatis. Itu otomatis kalau antum baca doa itu Rabbi zidni ilma dalam sujud, dalam doa, maka otomatis yang akan dimasukkan pemahaman tentang agama. Dan kata Rasul, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah jika ingin kebaikan kepada hamba, difahamkan agama Allah. Gitu, difahamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang silahkan apa yang bisa kita lakukan dengan 'allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimana
tidak juga menantang orang berilmu atau merendahkan orang berilmu atau merendahkan orang yang tak berilmu. Juga tidak menyembunyikan jika ada yang bertanya, karena ilmu adalah nikmat dari Allah tanpa daya dan upaya kita. Subhanallah ya, Masya Allah. Islam, sempurna Islam, bahwa nikmat tidak hanya fulus, tidak hanya dinar. Ilmu yang bapak-bapak antum sekalian miliki saat ini juga adalah nikmat. Maka alhamdulillah, janganlah kita angkuh dengan ilmu kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah ampuni kita semua, dan tidaklah merendahkan orang yang tidak berilmu. Naam. Inilah kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya adalah, pertama, bacalah Al-Quran, karena Allah Maha Pemurah. Dengan baca Quran, insya Allah Allah mudahkan keinginan kita. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah atas ilmu yang sudah Allah berikan, bahwa ini ilmu Allah, ini semua milik Allah. Yang ketiga, teruslah belajar Al-Quran dan Al-Hadis sampai wafat. Yang keempat, perbanyak membaca doa Rabbi zidni ilma. Wallahu alam. Sampai di sini aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.